Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, malam ini Guru Online akan mempersembahkan video khusus untuk teman-teman yang mengambil instansi Kemenak. Oke, di Kementerian Agama, baik itu dosen maupun guru bidang studi. Oke, jadi ini saya terinspirasi membuat video ini karena baru saja saya telepon teman-teman yang kemarin lulus CPNS di Kemenak. Itu ada teman saya, dia guru PPKN, ada juga guru bahasa Indonesia, dan ada juga guru matematika yang lulus tahun kemarin. Jadi saya bertanya kisi-kisinya lah, kira-kira seperti apa sih kalau ujian SKB di Kemenak seperti itu. Ternyata lumayan berbeda jauh ya dibandingkan dengan instansi seperti guru yang ambil di Pemkab, di Pemkot maupun di Pemprov. Jadi teman-teman saya mengambil di Kemenak ini lebih banyak urutan SKB-nya dibandingkan yang ambil Pemkab, Pemkot maupun Pemprov. Kalau Pemkab, Pemprov, dan Pemkot ini hanya satu kali SKB saja, CAT mengerjakan 100 soal, selesai, muncul nilainya, lalu digabungkan antara SKD 40% dan SKB 60%, tahu deh siapa yang jadi CPNS, tak jadi PNS. Tapi kalau misalkan yang ambil Kemenak nih, lebih banyak ternyata SKB yang harus dilalui. Yang pertama ada tes mengajar dan wawancara. Jadi tahapannya lebih banyak lah seperti itu. Oke, jadi kata teman saya, ketika tes wawancara itu yang ditanyakan, ada yang bertanya seperti ini. Apa sih motivasi saudari ikut tes CPNS ini? Apa motivasi terbesarnya? Itu juga ditanya. Lalu siapa sih inspirasi Anda sehingga membuat Anda kekeh nih untuk berjuang menjadi seorang CPNS? Itu juga ada ditanya. Lalu tokoh panutan atau tokoh idola kamu tuh siapa sih? Nah, seperti itu. Ada juga yang dapat pertanyaan seperti itu. Lalu ada yang dicoba, hafal enggak doa kunut? Oke, jadi harus dipraktekkan kan? Harus bisa atau tidak nih ya, dites kan. Lalu ada juga yang dicoba praktek sholatnya, sudah benar atau tidak, seperti itu. Lalu ada juga yang ditanya terkait opini-opini atau isu-isu terbaru yang terjadi di Indonesia saat itu. Jadi pada tahun 2018 kemarin kan banyak tuh isu yang berkembang tentang teroris. Jadi sekitaran teroris lah pertanyaannya seperti itu. Lalu misalkan ditanya, jadi semisal besok menjadi guru, kira-kira apa sih yang Anda lakukan yang terbaik untuk murid? Kira-kira punya planning apa nih, punya cita-cita apa nih gitu. Lalu terkait dengan guru kreatif atau inovatif itu ditanya juga. Kira-kira ketika sudah menjadi seorang PNS, apalagi nih tujuan atau cita-cita terbesar dalam hidupnya, seperti itu. Jadi banyaklah antara pertanyaan-pertanyaan yang bertanya tentang opini, lalu dites secara keagamaannya, ada yang dites mengaji, ada yang dites doa kunut, ada yang disuruh sholat. Jadi banyak persiapkan semaksimal mungkin segalanya seperti itu. Lalu kalau yang ditanya tentang pendapat ini agak banyak, nanti setelah dia menjawab, karena dia menjelaskan udah dijawab lah semampunya. Lalu ditanya lagi, ada pertanyaannya seperti ini. Jadi ketika kamu seorang PNS, kamu menonton di televisi, banyak sekali tuh sekarang teroris-teroris yang merajalela di Indonesia. Kira-kira menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan para PNS ini untuk membantu menanggulangi pencegahan teroris di, misalkan dia guru SMA gitu.
Jadi peran apa yang bisa dia lakukan untuk mencegah agar anak-anak tersebut besok tidak berkembang menjadi seorang teroris seperti itu. Jadi ketika dia guru, apakah dia akan menyelipkan pelajaran-pelajaran anti teroris meskipun tidak ada di kurikulumnya seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang opini ini, memang jawabnya ya jangan langsung asal aja ya, dipikir dulu nanti, soalnya jawaban yang kita keluarkan itu nanti akan balik ditanya lagi sama penanyanya seperti itu katanya. Jadi usahakan jawaban kita itu tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru oleh penanya tersebut seperti itu katanya. Jadi beda-beda ya, ada yang disuruh praktek sholat, ada yang disuruh hafalan doa kunut, ada juga yang ditanya-tanya tentang pendapat dia, tentang apa yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Kalau pada tahun 2019 kemarin, di CPNS 2018 ya jatuhnya kemarin itu, kan lagi gencar-gencarnya teroris itu yang penembakan polisi, seperti itu. Jadi yang ditanya adalah yang lagi hit pada saat itu. Bisa jadi yang ambil Kemenak pada tahun ini tentang corona, bisa jadi pencegahan corona bagaimana, atau secara agama ada nggak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana sih mencegah corona secara islami atau seperti apa ya, bisa juga lah dijadikan acuan karena memang lagi hits banget kan tentang corona ini. Bisa jadi ini kan hanya gimana ya, pemikiran kami aja tadi yang sedang berbincang gitu kan dengan teman-teman yang sudah lulus di Kemenak. Oke, lalu yang harus dipersiapkan lagi jangan sampai ketinggalan, walaupun belum ada kan pengumuman resmi dari Kemenak harus membuat RPP. Yang ada adalah praktik mengajar, seperti itu kan pengumumannya. Tetapi yang jelas ketika seorang guru akan mengajar, akan dites praktik mengajar, tentu yang tidak boleh ketinggalan atau wajib ada itu adalah RPP kan. Jadi jangan lupa persiapkan RPP dari sekarang, apalagi kalau nilai SKD-nya di atas passing grade dan kira-kira tinggi gitu kan daripada saingan, mulai persiapkan dari sekarang. Mau Anda sekarang sudah menjadi guru itu lebih bagus, berarti cadangan RPP ada banyak dan tentu bisa memikirkan ini materi yang saya kuasai nih. Saya mantap di sini dari mulai contoh, dari mulai pengajarannya saya hafal nih, runtut nih dari A sampai Z-nya seperti itu kan. Kalau misalkan baru tamat kuliah, oke, pelajari lagi cara membuat RPP, apalagi sekarang lagi booming tuh cara pembuatan RPP yang 1 lembar dari menteri kita yang baru, Pak Nadiem Makarim, itu nggak ada salahnya dicoba. Kalau yang sudah menjadi guru pasti sudah ada kan sosialisasinya seperti itu, jadi lebih mudah. Atau yang sedang bekerja di instansi lain, karena yang daftar CPNS ini kan walaupun dia ambil formasi guru, tapi belum tentu dia sekarang sedang mengajar. Ada yang baru tamat kuliah, ada yang tidak bekerja, ada yang sudah bekerja di instansi swasta. Jadi saya beritahu siapkan RPP dan cari contoh-contoh RPP yang terbaru sekarang ini seperti apa. Silahkan dibuat, dipahami seperti apa konsep mengajarnya. Jangan mengajar tiba-tiba langsung mengajar gitu kan. Jadi pakai apersepsi dulu. Kita beri motivasi kepada anak. Ketika kita memberikan contoh kepada anak, ketika kita praktek mengajar besok, ketika kita disuruh mengajar, kita beri contoh dari yang terdekat dulu, apa yang ada di sekitar kita. Jadi contohnya itu jangan menerawang jauh gitu, mencontohkan hal-hal yang ada di luar negeri atau enggak, yang ada di sekitar kita yang sedang terjadi di masyarakat itu lebih bagus. Jadi contohnya lebih konkret seperti itu nanti ada penilaiannya tersendiri. Lalu apa lagi ya, siapkan RPP ketika mengajar. Dan tes wawancara itu tadi berarti upayakan belajar memberi pendapat dengan baik. Mulai belajar berbicara dengan tenang. Ketika menjawab pertanyaan, misalkan kita tidak tahu harus ngomong apa, pikirkan dulu, agak sejenak berpikir. Jadi jangan asal dijawab, tapi nanti ketika di tengah-tengah
bingung atau malah menimbulkan pertanyaan yang baru. Ketika menimbulkan pertanyaan yang baru, lalu dibalikkan lagi pertanyaan kita tadi, jawaban kita tadi menjadi pertanyaan baru, lalu kita tidak bisa menjawab, kan malah payah gitu kan. Jadi usahakan menjawab itu dengan hati-hati dan berbobot tapi tidak nampak bingung seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Yang jelas, sekiranya nilainya tinggi dan melebihi passing grade dibandingkan teman-teman yang lain, usahakan buat RPP dari sekarang, dipahami konsepnya, lalu belajar berbicara dengan baik, dengan tenang, dan memahami isu-isu yang sedang terjadi pada saat ini. Karena SKB di Kemenak agak lebih banyak dibanding SKB bagian guru yang ambil di Pemkab, Pemkot maupun Pemprov. Oke, begitu saja saya bagi kisi-kisi yang saya dapat dari teman-teman saya yang lulus tahun lalu di Kemenak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye-bye.